Aduh, Mams, politik itu bukan segalanya. Kita udah punya nih pengalaman. Bagaimana pemilu heboh karena banyak konflik yang timbul antara teman, saudara, bahkan suami istri bisa berpisah karena pilihan yang berbeda. Karena setiap 5 tahun pasti akan ada pemilu. Masa harus bertengkar terus setiap 5 tahun begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, apa kabar? Bagaimana? Gembira hati? Kenapa sih nanya begitu? Iya, selamat datang di Katanas, tempat untuk mendengarkan dan didengarkan. Kali ini saya mau mengangkat tentang bagaimana santuy berpolitik. Karena ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mental kita dan juga keluarga yang ada di sekeliling kita, juga teman, agar jangan sampai pecah kalau ada perbedaan pilihan. Pemilu Presiden 14 Februari 2024. Udah tahu pilihannya siapa? Bagaimana caranya untuk kita bisa menghindari konflik di dalam keluarga karena pilihan politik yang berbeda? Kita udah punya nih pengalaman. Bagaimana pemilu heboh karena banyak konflik yang timbul hingga ada perpecahan antara teman, saudara, bahkan suami istri bisa berpisah karena pilihan yang berbeda. Aduh, Mams, politik itu bukan segalanya. Jangan sampai berdampak negatif dalam hubungan keluarga maupun pertemanan. Ada nih kiat bagaimana caranya hubungan keluarga dan pertemanan yang sudah terjalin bertahun-tahun tetap terjaga di tahun politik ini. Yang pertama, hargai perbedaan. Kita mesti sepakat untuk tidak sepakat sama orang lain. Karena dengan begitu akan melatih cara berpikir kita untuk lincah dalam menentukan pendapat. Yang kedua, hindari topik obrolan politik kalau memang akhirnya bikin hati jadi panas. Angkat aja topik yang lain. Bicara tentang bagaimana bayar sekolah anak, cicilan panci, atau arisan keluarga belum dibayar. Tuh kan banyak banget topik yang bisa diobrolin. Yang ketiga, bikin perjanjian. Jangan sampai politik yang rumit di Indonesia membuat saling silang sengkarut komunikasi kita dengan orang-orang yang kita cintai. Selanjutnya, yang keempat nih, kita mesti punya value atau nilai. Apa saja itu? Di tahun politik ini beretikalah, memiliki integritas dan komunikasi yang santuy, terutama di sosial media. Jangan berantem di sosial media karena pilihan yang berbeda. Itu anak-anak lihat loh, nanti akan dicontoh sama mereka. Yang terakhir adalah sikapi pro dan kontra dengan sikap yang biasa saja. Karena siapapun presiden yang terpilih nanti pasti tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Dengan punya sikap yang seperti itu, Mams, mudah-mudahan kita ini menjadi perempuan yang punya kesehatan mental yang baik. Karena santun, santuy, dan juga riang gembira. Ayo santuy berpolitik. Setiap individu itu kan unik ya, bahkan anak pun unik. Misalnya di banyak sekolah itu kan tidak dikenal lagi ranking seperti dulu ya, tetapi hal-hal yang disukai, diminati begitu. Jadi perbedaan dan keragaman itu ya alamiah, memang nature-nya kita sebagai manusia begitu. Ada laki-laki, ada perempuan, hobi juga berbeda. Ya sebenarnya memaknai pemilu juga sama begitu, karena Indonesia ini hanya ada satu. Pemilu setiap 5 tahun ada. Jangan sampai Indonesia kita yang hanya satu ini jadi tercerai-berai oleh pemilu yang sebenarnya aktivitas rutin setiap 5 tahun sekali. Pemilu itu sesuatu yang kita sudah sepakati cara kita memilih pemimpin. Setiap 5 tahun dia akan selalu ada. Dalam pemilu dan politik itu sangat dinamis. Contohnya di 2019 Pak Jokowi dan Pak Prabowo
berkompetisi sesama kontestan. Selesai pemilu ternyata berkoalisi begitu. Jadi dinamikanya itu sangat dinamis. Nah, oleh karena itu, karena ini rutinitas, regularitas yang sudah kita sepakati sebagai cara kita memilih pemimpin, maka cukuplah perbedaan itu hanya di bilik suara saja. Dan saat kita berdiskusi, berdialog tentang perbedaan pilihan kita karena pertimbangan dan argumen politik yang mendasari kenapa kita memilih secara berbeda. 5 tahun lagi bisa jadi yang sekarang berkoalisi justru menjadi kompetitor satu sama lain. Atau kemudian yang saat ini kompetitor, 5 tahun lagi tiba-tiba sudah jadi koalisi atau teman berkompetisi bersama. Jangan dibawa sampai mempengaruhi hubungan pertemanan, hubungan perkawanan, karena setiap 5 tahun pasti akan ada pemilu. Yang pasti saya tahu anak saya gitu yang laki-laki ini, dia juga sekolahnya hukum, jadi dia sudah mulai mempelajari gitu setidaknya secara tidak langsung sedikit demi sedikit. Nah, saya tidak bisa gitu memaksakan apa yang menjadi pilihan saya harus menjadi pilihan dia gitu. Atau misalnya serumah harus pilihannya sama, saya, suami saya, dan anak saya. Itu tidak, karena pasti kita punya sudut pandang yang berbeda. Jadi saya mengajarkan kepada anak saya atau menyampaikan kepada anak saya adalah yaitu apapun yang kamu pilih gitu, itu akan menjadi pembelajaran buat kamu. Hasilnya sesuai atau tidak, nah disitulah letak pembelajarannya. Nanti gitu ya, untuk pemilihan berikutnya kamu sudah bisa belajar nih. Sebenarnya aspek apa sih yang harus kita gitu ya memilih orang tuh dari aspek yang mana? Apakah cukup gitu dengan banyak bicara misalnya gitu, oh sudah meyakinkan? Itu belum tentu juga sebenarnya. Atau mungkin gitu dari sikap yang tegas sebenarnya. Apakah cukup sebenarnya untuk memimpin negara Indonesia cukup dengan sikap yang tegas? Jadi karena kebetulan ini pilihannya cukup lumayan ada 3, jadi saya bilang pilih yang saat ini akan menjadikan kamu sebuah pelajaran. Jadi saya sih membiarkan anak saya untuk memilih apa saja gitu ya dari pilihan yang ada saat ini yang ditawarkan. Karena saya berharapnya bukan yang saat ini nih. Nanti dari sini dia akan belajar untuk ke 5 tahun berikutnya, untuk ke 5 tahun berikutnya. Jadi buat saya apapun pilihan yang sekarang, saya yakin ini akan menjadi pelajaran buat dia di masa yang akan datang. Moms, udah denger ya tadi apa yang disampaikan oleh sahabat saya. Sungguh luar biasa ya, memang di Katanas edisi kali ini tentang santuy berpolitik. Bagaimana kita bisa menahan diri menyambut pemilu, santuy dan bijak menyikapi perbedaan. Pemilu itu bukan alasan untuk merusak hubungan yang kita bangun sepanjang hidup ini. Saling menghormati, berkomunikasi dengan terbuka, dan selalu bisa menemukan cara untuk tetap bersatu sebagai kunci utamanya. Demokrasi bukanlah hak untuk memilih saja, Moms, tapi hak untuk hidup bermartabat. Moms, siapapun yang terpilih nanti, yuk kita berlapang dada karena keutuhan keluarga dan jalinan pertemanan harus lebih diprioritaskan daripada sekedar berpolitik. Ini Katanas. Jangan lupa di-like, subscribe, dan juga komen ya. Kita menghadapi perbedaan dalam kalimat yang santuy di bawah ini.